Kita akan bedah seperti apa persneling MotoGP, bagaimana koplingnya, bagaimana kinerja komponennya, semua akan dibeberkan kesampaian semuanya dalam video yang sangat spesial ini. Dan inilah sesi MotoGP Product Knowledge yang akan kita bedah selain dari kemana-mana. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. Darkness always clouds my mind. When I look behind, it's moving closer every time. I can't pretend that I have a strong defense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro ketemu dengan IWB. Ternyata cukup banyak pertanyaan dari sampean semuanya mengenai video IWB yang sebelumnya kan IWB janji kepada sampean semua untuk membedah mengenai MotoGP mesin. Sebenarnya apa saja tombol-tombolnya dan bagaimana persnelingnya. Jadi kita akan membahas pelan-pelan. Pertama, sebelum kita membahas mengenai MotoGP, seperti apa detailnya, tentang kemudian tombol-tombolnya itu apa aja isinya, persnelingnya, bagaimana sistem mekanisme transmisinya, IWB kan beberkan semuanya pelan-pelan. Alhamdulillah, Cak, IWB tidak berdasarkan referensi, tapi IWB langsung bertanya, IWB langsung berkomunikasi dengan salah satu pentolan pedok dari Suzuki dan bertemu dengan Alberto Gomez PR daripada Suzuki Star, dan di sana IWB dijelaskan secara gamblang gambaran untuk MotoGP mesin. Secara general mungkin tombolnya berbeda, tapi secara umum semuanya sama, tujuannya sama. MotoGP adalah MotoGP, Cak. MotoGP itu menggunakan komponen prototipe. Semuanya adalah prototipe. Semuanya komponen ini diracik oleh pabrikan untuk balap. Jadi purpose-nya hanya race only. Jadi tidak untuk dijual massal. Makanya ini beda dengan Superbike yang di WSBK, Cak. Itu kan memang basisnya adalah motor mass production, kemudian dituning ulang menggunakan komponen racing. Sementara kalau MotoGP enggak. MotoGP memang diracik dari awal sebelum bayi, misalnya oroknya, Cak. Bayinya itu udah diracik, komponennya adalah komponen prototipe. Komponennya sudah diracik untuk balap. Makanya dari semua partnya itu luar biasa. Semuanya premium, dari titanium, kemudian dari karbon, macam-macam lah. Nggak bisa sebutin satu persatu, tapi yang pasti ini adalah sebuah mesin yang sangat mahal. Pertanyaannya, sekarang kita next melangkah ke depan. CWB itu kenapa ya balap MotoGP sebelum balap tuh selalu dibungkus untuk bannya? Itu apa dan untuk apa? Nah, Cak, jadi gini Kang Mas, itu adalah tire warmer. Jadi untuk menghangatkan ban, untuk memanaskan ban. Jadi itulah yang memang harus dilakukan oleh para tim. Karena kenapa? Ini bertujuan untuk mengangkat heat tire atau ban. Jadi bannya memang harus panas. Ban itu harus panas sebelum turun ke track. Dari informasi Michelin, untuk turun ke track yang paling ideal minimal adalah 90 derajat Celcius untuk bannya. Jadi suhu ban itu harus sudah ngangkat sebelum mereka turun ke track supaya dapat traksi. Cooler condition itu akan sangat susah bagi pembalap mendapatkan traksi. Gripnya, Cak, di aspal itu akan sangat susah. Jadi yang paling ideal minimal itu adalah 90 derajat Celcius minimal. Tapi yang paling ideal sekali lagi sebenarnya adalah 100 derajat Celcius. Sama pasti mikir, lah kok panas banget, Cak, IWB? Kayak air mendidih. Ya bener, Cak. Makanya dibutuhkan pemanas. Jadi ketika mereka di pedok, motor tidak digunakan, itu harus dipanasin. Pada umumnya 1 jam atau maksimal 2 jam. Ban itu harus turun di aspal. Itu yang paling natural. Jangan heran kalau ada yang namanya set shake lap. Jadi kalau sampean perhatikan sebelum race kan ada set shake lap. Jadi itu sebenarnya untuk manasin ban. Supaya bannya pada suhu ideal dan ketika start tidak terjadi ada yang namanya slide atau istilahnya minimalisasi slide ataupun crash. Jadi gitu, Cak. Itu mengenai tire warmer. Cak IWB, apakah ada gear netral pada MotoGP mesin? Nah, ini banyak yang nggak tahu lah intinya. Jadi alhamdulillah IWB memiliki kesempatan bertemu dengan Alberto Gomez. IWB ditarik ke dalam, IWB diajak ke pit daripada Suzuki dan di sana IWB terangkan mengenai apa saja yang ada di dalam kontrol motor. Kalau speedometernya udah jelas lah, ada semacam pesan kayak handphone begitu. Kalau ada sesuatu red flag, black flag, ataupun ada punishment atau penalti atau apa, ada blinking di message-nya. Jadi lapnya juga ada terlihat di sana, Cak. Makanya sama jangan heran kalau sekarang nggak usah begini, nggak usah nunjukin lap berapa, karena pembalap bisa ngelirik dari speedometer. Jadi mereka bisa monitoring, saya lap berapa, best lapku berapa, itu ada di sana, Cak. Termonitor dari speedometer. Oleh karena itulah disarankan pembalap selalu melirik ke speedometer karena ini krusial. Kemudian untuk persneling, nah ini yang paling banyak sekali yang nanya ke IWB. Sayang banget sih IWB tidak diizinkan untuk mengabadikan dalam video, jadi memang sangat-sangat ketat copyright ya dari sekali lagi dari ownernya. Kita nggak diperkenankan, hanya boleh menjepret dengan foto mengenai persnelingnya.
Sekali lagi, tidak ada persinen netral pada MotoGP mesin. Semua MotoGP mesin tidak ada gear netral. Jadi gear netralnya digantikan oleh salah satu tuas di bagian kiri. Seperti lihat di gambar ini. Di sini bagian kiri ini, sama perhatikan, ini ada tuas semacam cuk. MotoGP bike tidak ada netral, hanya ada 6 persneleng dari 1 hingga 6. Bisa perhatikan di sini, Wiwi akan terangkan secara pelan-pelan ya. Hanya ada 6 persneleng tanpa gear netral. Jadi, untuk memutuskan koneksi penggerak dengan roda secara fix, tuas inilah penggantinya, Cak. Jadi tuas ini bentuknya seperti model cuk. Ketika sampean ingin engine netral, maka sampean harus menarik cuk ini. Artinya ketika mekanik nyeting motor, ngeber motor pada kondisi diam, tuas harus ditarik pada posisi yang sudah dipatok. Nah, sampean baru tahu kan sekarang. Terus, gimana dengan kopling? Ibis sempat bertanya sama Suzuki. Nah, kopling ternyata hanya digunakan saat start. Jadi, ketika race berjalan, tidak dipakai sama sekali, Cak. Kopling itu tidak ditarik sama sekali. Artinya mau mengurangi atau nambah gigi tidak perlu narik kopling, Kang Mas. Untuk menambah gigi atau upshift, injak pedal pun ke depan. Sementara downshift atau ngurang gigi ke belakang. Jadi kalau saya perhatikan memang benar-benar mirip bebek. Dimana kalau untuk masukkan gigi ke depan, ngurang gigi ke belakang. Kenapa semuanya mengaplikasi model ini? Karena satu, Cak. Dari pengalaman, dari survei, dari masukan dari para pembalap, memang habit pembalap MotoGP satu, mereka tidak pernah mengurangi gigi pada saat di tengah tikungan. Jadi mereka mengurangi gigi sebelum masuk tikungan. Jadi downshift itu ketika sebelum masuk tikungan. Di sana mereka akan menggantung pada gear berapa idealnya, barulah dia masuk tikungan. Masuk tikungan ini mereka hanya menambah gear, tidak pernah mengurangi gear. Itu yang harus sampean tahu. Artinya apa? Ketika mereka masuk ke tikungan di middle of the corner, di sana mereka open throttle atau open gas, di sanalah mereka memasukkan gigi. Dan pada saat kondisi seperti itu, tentu saja kaki yang paling ideal adalah memasukkan gigi ke depan. Karena saya bisa bayangin, masukkan gigi, menambah gigi tapi nyantol atau diungkit akan sangat sulit sekali. Makanya dengan posisi pembalap MotoGP yang rebah super, mereka lebih mudah menginjak ke depan. Itulah kenapa MotoGP selalu semuanya sama, Cak. Gearnya kalau masukkan gigi ke depan, mengurangi gigi ke belakang. Itu transmisinya. Artinya jelas ya sekarang sudah share ke semuanya. Gear neutral tidak ada, digantikan oleh tuas. Kemudian untuk masukkan giginya ke depan, mengurangi gigi belakang, dan ada 6 speed. Dan tanpa menggunakan kopling ketika sudah jalan motornya. Mereka hanya menggunakan kopling untuk start saja. Dan sekarang juga ada namanya device hold shoot. Hold shoot ini adalah salah satu mekanisme untuk memperpendek suspensi. Jadi kesamaan jangan heran kalau suspensinya jadi sedikit diprop. Itu adalah device namanya hold shoot. Dan device ini berguna untuk mencegah wheelie atau standing, Cak bosone. Wheelie itu sangat dihindari oleh para pembalap MotoGP. Oleh karena itulah para tim saat ini sudah menggunakan device hold shoot yang konon tidak disukai oleh Marc Marquez. Jadi ini adalah salah satu device yang baru diperkenalkan, Cak. Di device ini lucu banget karena kalau sampai sudah menggunakan ini dan ketika running, device secara otomatis akan kembali lagi. Artinya suspensi akan normal lagi ketika motor sudah running. Itu termasuk daripada traksi konus sebagainya, kita akan bahas setelah ini. Sekarang kita melangkah pada panel-panel di stangnya, Cak. Di sini IB sodorkan sampean semuanya ada beberapa panel yang sudah IWB berikan tulisan-tulisan cukup jelas di sini. Ini adalah motor Suzuki Gisec RR. Ya, jadi sekali lagi ini adalah motor Suzuki. Bisa jadi posisi dari tombol-tombolnya tiap motor berbeda-beda, namun fungsinya tetap sama saja. Yang pertama, sampean bisa melihat dari warna biru paling ujung. Untuk warna biru ini ternyata adalah tombol launch control. Jadi, Cak, rider wajib menekan tombol biru saat start karena elektronik akan mengaktifkan seluruh sensor seperti anti-wheelie dan traction control untuk mencegah ban depan ngangkat serta ban belakang slip dengan level yang lebih besar. Jadi, elektronik akan membantu rider mendapatkan traksi maksimal ke aspal supaya start bisa dilakukan dengan sempurna. Ini dikombinasikan dengan device hold shoot tadi. Sistem ini secara otomatis akan mati setelah motor digeber melaju kencang. Lalu tombol warna merah ini adalah tombol special. Tombol warna merah ini untuk mematikan dan menghidupkan engine atau on-off engine. Jadi ini semacam engine kill lah kasarnya gitu. Itulah kenapa, Cak, desain panel pada tombol merah bagian tepinya diberikan semacam proteksi untuk mencegah tangan rider nyenggol tanpa sengaja. Sebegitu telitinya sampai desainnya pun dipikirkan karena tombol merah ini tidak perlu dilakukan jika tidak masuk pit. Kemudian kita alihkan pandangan. Kita alihkan pandangan bukan di red button tapi kita ke yellow. Jadi yang warna kuning. Nah, ini paling penting juga nih, Cak. Tombol kuning fungsinya ketika masuk pit lane, Cak. Jadi yellow button ini harus dipencet. Sampean harus memencet. Pembalap MotoGP harus mencet saat rider masuk ke area pit lane untuk mencegah motor overspeed. Ketika tombol kuning ditekan, lampu blinking akan nyala di atas speedometer tanda ECU menahan kecepatan motor. Speed limit di pit lane maksimal adalah 60 km/jam. Tombol ini akan memerintahkan elektronik membatasi kecepatan motor pada range speed tersebut. Kalau lupa bisa kena hukuman penalti. Kayak kemarin, sepertinya Jack Miller kemarin juga overspeed ya.
dia masuknya agak kekencangan, kemudian mungkin nekannya dari tombol untuk pit lane agak telat. Kemarin kan mendapatkan penalti kan. Kemudian yang terakhir, yang paling bawah, ini yang Ibe sebut tadi launch traction control. Jadi ini memang luar biasa yang hijau ini, karena yang hijau ini juga sangat-sangat penting untuk para pembalap MotoGP. Yang hijau ini disebut sebagai raining mode. Jadi tombol tersebut harus dipencet. Rider harus menekan tombol tersebut ketika hujan, karena elektronik akan menyesuaikan power delivery serta level traction control. Tombol hijau ini otomatis juga akan menyalakan sinyal lampu belakang LED tanda rider sedang pada kondisi raining mode. Jadi semuanya memang elektronik, Cak. Dari riding mode-nya itu udah masuk dari situ. Artinya apa? Ketika sampan mencet tombol itu, raining mode, maka artinya semua elektronik akan mengintervensi power delivery supaya lebih jinak, kemudian power delivery-nya lebih smooth, kemudian juga menyalakan LED belakang di buritan, stop line-nya itu kan ada nyala tuh. Jadi itu semuanya harus sama pencet ketika raining mode. Sekarang kita alihkan bagian kiri, Kang Mas, bagian kiri stang. Untuk bagian kiri stang ini sama kan lihat, sebelah kiri ada tombol kuning. Nah, sampean bisa perhatikan di sini, Ibe sudah share gambarnya di sini. Tombol kuning ini yang bagian tengah adalah pusat mapping. Seluruh kontrol mapping rider berada di sini, Cak. Jadi rider bisa memilih kondisi attack mode untuk ledakan power maksimal atau standar mode demi efisiensi bahan bakar. Rider tidak bisa seenaknya selalu mencet attack mode. Rider harus pandai melakukan manajemen power karena BBM dan keawetan bensin yang hanya 21 liter. Jadi harus benar-benar ada manajemen di sana, dan juga gradasi daripada tire atau bannya akan lebih parah. Mapping engine brake hingga power juga bisa dilakukan dengan menekan tombol kuning, khusus saat memasuki akhir-akhir lap di mana grip ban berkurang drastis. Elektronik akan membantu mengurangi ban slip, Cak. Ini penting sekali akibat kelebihan tenaga ke roda belakang. Makanya ada mapping berapa, pernah nggak sampai lihat tim memberikan konfirmasi atau memberikan informasi ganti mapping, yaitu, Cak. Jadi semacam arahan daripada tim supaya lebih maksimal. Biasanya di last lap, 5 lap terakhir dan sebagainya, itu penting banget. Jadi mapping ini berguna, sangat berguna. Jadi walaupun pembalap membuka gas secara mendadak, elektronik akan membaca dan mengalirkan tenaga sesuai yang dibutuhkan roda supaya tetap pada porsinya untuk mendapatkan traksi maksudnya nih, Cak. Ini memang luar biasa, dan sampai harus tahu kalau mengenai sensor di MotoGP itu gila. Menurut informasi Suzuki, Alberto Gomez yang ngomong ke IBB langsung, Suzuki GSX RR memiliki 200 sensor. Sensor ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan produksi massal Superbike 1000 cc. Sebagai informasi, Cak, Suzuki GSX R 1000 yang dijual di pasaran itu hanya ada 8 sensor, Kamar. Bayangin aja bagaimana rumitnya itu motor. Makanya nggak heran kalau motor jadi luar biasa, sangat mahal ya, rumit ya, dan tidak bisa asal geber. Makanya kalau ada banyak komen tuh, wah kurang dikit aja kenapa nggak geber. Wah, MotoGP itu nggak asal betul sama kan gitu. Bikin asal betot. Enggak. Ketika sampai melakukan attacking mode, biar nih nge-push terus, satu, sampai harus fokus pada BBM yang dibatasi 21 liter. Yang kedua, sampai harus fokus juga pada performa ban. Karena kenapa? Semakin sampai attacking, sampai perkosa itu ban, berarti bannya akan cepat terkikis. Artinya apa? Sampai hanya bisa menggunakan pertengahan race saja udah enak ya. Setelah itu motor goyang dompret, nggak bisa lagi kenceng. Ban itu ada yang namanya overheat. Jadi kayak Marc Marquez, dia sendiri mengatakan bahwa ketika melakukan attacking mode, dia harus manage 3 lap aku attacking nih, tapi setelah itu ada fase cooling down, fase mendinginkan ban. Itu dilakukan oleh Marc Marquez, dan semua pembalap MotoGP demikian. Jadi nggak bisa asal attack. Jadi ada manajemen ban yang sangat krusial, karena ban ini dipercaya menjadi kunci kemenangan MotoGP. Tidak hanya engine. Jadi buat apa kalau engine besar, kemudian powernya besar, tapi no handling, no traction. Power is nothing without control. Jadi itu yang paling penting. Makanya Yamaha dan Suzuki memilih inline 4 yang notabene mungkin secara general engine-nya tidak sebuas V4, tapi mereka bisa merengkuh juara dunia berkali-kali akibat satu, kontrolnya memang di atas rata-rata. Kontrol ban dari pertama hingga akhir tetap konsisten. Itu yang menjadi kekuatan dari inline 4. Hanya ada 2 pabrikan menggunakan inline 4, yakni Suzuki dan Yamaha, dan kemampuan mereka adalah dengan inline 4 itu, pertama dia lebih awet bannya, yang kedua juga lebih controllable. Jadi kalau tikun-tikun kan masuknya enak banget, kenceng banget. Memang itu kelebihan inline. Powernya smooth, ban lebih awet, dan pasti akan lebih jago pada saat di last lap. Dan satu hal lagi adalah tuas netral. Karena MotoGP bike tidak memiliki positioning netral, maka untuk memutus koneksi penggerak menggunakan tuas ini pada saat berhenti, tuas harus pada kondisi netral mode pada saat berhenti di pit. Itu yang paling penting, Cak. Tidak semua motor itu sama tombol-tombolnya, tapi secara general sami mawon. Jadi ngurangin informasi buat sampean semuanya. Mohon maaf kalau tidak sempurna. Jadi ini sebagai bahan pengetahuan buat sampean. Jadi supaya sampean yang fans MotoGP tahu, ini adalah sumber yang sahih karena EB mendapatkan langsung dari Alberto Gomez, PR daripada Suzuki X-Star, yang dimana EB sempat datang ke sana. Kita diterangkan secara detail. Walaupun sebenarnya banyak sekali yang unek-unek yang bisa ke sampean semuanya, tapi banyak yang lupa, Cak. Jadi waktu itu banyak juga dikasih tahu mengenai macam-macam lah. EB juga sampai, wih gila luar biasa nih MotoGP nih, gila, matasan mahal banget. Suzuki memang salah satu pabrikan yang luar biasa. Comeback hanya berapa tahun kemarin langsung juara dunia.
Tapi tahun ini sepertinya akan sangat sulit karena sekali lagi level persaingan makin gede, makin tinggi maksudnya. Yamaha mereka memiliki misi luar biasa, mereka ingin juara dunia setelah terakhir 2015. Kemudian sekarang sudah hampir 6 tahun yang berjalan, tapi mereka belum bisa meraih juara dunia. Oleh karena itulah kesempatan ketika Marquez terpuruk seperti ini, mereka harus bisa, Cak. Pokoknya harus bisa. Ini adalah Yamaha, Cak. Yamaha adalah tim pemenang di masa lalu, tapi sekarang paceklik juara dunia sudah hampir 6 tahun. Makanya tahun ini mereka sangat bekerja keras supaya bisa menjadi juara dunia MotoGP 2021. Apakah bisa? Kita akan lihat saja, Cak. Karena sekali lagi juga, Ducati juga tidak tinggal diam. Ada Bagnaia yang saat ini hanya berbeda 1 poin dibandingkan dengan Fabio Quartararo. Jadi konsistensi saja. Sekarang main konsistensi, kita akan lihat next race. Jadi mereka Mas ya, sekali lagi informasi buat sampean semua, terus sama sudah menonton video beneran. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ingat, Cak, subscribe ojo lali Kang Mas, biar lebih semangat. Dan jangan lupa juga sampean sholat membantu konten yang paling penting. Jangan pernah ditinggalkan, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandos.